السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk melanjutkan pengajian kita dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah, salah satu kitab akidah yang ditulis oleh seorang ulama bermadzhab Hambali, yaitu Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita melanjutkan isi dari kitab ini, Tiang ingin mengingatkan kita semua bahwasanya tadi kita sudah berada pada hari yang keempat dari bulan Dzulhijjah. Berarti besok insyaallah kita masuk hari yang kelima. Artinya kita masih berada di dalam hari-hari yang sangat mulia. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang mulia itu bukan hanya harinya, bukan hanya siangnya, tetapi malamnya juga mulia. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr, wal walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Allah sebutkan demi 10 malam. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini pendapat kebanyakan ahli tafsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan wahwa sahih, dan itu pendapat yang benar. Ya, Allah sebut 10 malam. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kalian kepada Allah di beberapa hari yang bisa dihitung. Beberapa hari yang bisa dihitung. Banyak ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan hari di sini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pelunggu perhatikan jemaah sekalian, dalam surah Al-Fajr Allah menyebut malam. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut hari. Dan dua-duanya itu adalah hari dan malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Menunjukkan, kata para ulama, yang mulia itu siangnya dan juga malamnya. Oleh karena itu banyak para ulama mengatakan hari yang paling mulia secara mutlak adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk malamnya, mengalahkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, pendapat sebagian ulama, meskipun ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Maksud tiang jamaah sekalian, kalau seandainya kita bisa rajin ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka tentunya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita pun juga harus rajin. Ya. Apalagi dikatakan oleh Al-Imam Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala, dinukilkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Al-Imam Abu Uthman An-Nahdi mengatakan, kanu ay as-salaf yu'azzimuna 13. Dahulu para ulama salaf, ya, dahulu para ulama salaf mereka sangat mengagungkan tiga perkara yang 10 hari, atau 3 jenis 10 hari. Yang pertama, al-ashrul awakhir min Ramadan. Mereka sangat mengagungkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, wal ashrul awwal min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Dan yang ketiga, wal ashrul awal min Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram. Setelah Dzulhijjah ini datang bulan Muharram, 10 hari pertamanya itu sangat diagungkan oleh ulama salaf. Ya. Baik. Maka mudah-mudahan jemaah sekalian kita bisa mengisinya dengan ibadah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah. Tiang sampai lupa di mana batasnya, Ustaz. Ya. Lama kita libur, tiang lupa batasnya ini. Pelunggu masih ingat, Ustaz, batas pembahasannya? Dajjal sudah lewat kita, Ustaz. Baik, kita lanjutkan saja ya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati anda, annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jalla, bahwasanya tidak boleh kita taat kepada manusia di dalam masalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebesar apapun hak manusia tersebut, kita harus ingat ada hak Allah yang jauh lebih besar. Ya. Misalkan kedua orang tua, hak orang tua itu semua kita sepakat sangat besar. Tetapi ketika orang tua menyuruh kita bermaksiat, tidak boleh kita taati. Karena sebesar apapun hak orang tua, maka hak Allah jauh lebih besar di atas hak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan taati. Ya. Kenapa? Karena ini maksiat. Begitu pula misalkan kepada pemimpin, hak pemimpin itu besar. Tetapi kalau pemimpin menyuruh kita berbuat maksiat, tidak boleh kita taat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah." Kewajiban seorang muslim adalah dia mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Fima ahabba wa kariha, baik dia suka kepada perintah pemimpinnya ataupun dia tidak suka. Malam yu'mar bi maksiatin, selama dia tidak disuruh berbuat maksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah, kalau dia disuruh berbuat maksiat maka dia tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah mengutus pasukan untuk berperang. Ya. Nabi mengutus pasukan untuk berperang, dan beliau menunjuk seorang sahabat dari kalangan Ansar sebagai pemimpin pasukan itu. Ya, pelungguh jadi pemimpinnya, kata Nabi SAW. Sebelum melepaskan kepergian mereka, Nabi SAW berpesan kepada semua prajurit, dengar dan taati apa yang disampaikan oleh pemimpin kalian ini. Akhirnya mereka pun berangkat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, tiang tidak tahu apa yang terjadi. Pemimpinnya ini marah. Ya, pemimpin pasukan ini tiba-tiba marah dengan marah yang sangat besar. Maka dia suruh semua prajuritnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dikumpulkan kayu bakar, setelah dikumpulkan dinyalakan kayu bakar itu sehingga membuat api unggun yang besar. Dia katakan, ingat, Nabi menyuruh kalian untuk taat kepada saya. Sekarang saya perintahkan kalian masuk ke dalam api ini, katanya. Subhanallah, saking marahnya dia. Wallahu a'lam, tiang tidak tahu apa sebabnya dia marah. Ya. Nabi menyuruh kalian, sebelum kita pergi Nabi suruh kalian taat. Maka sekarang saya suruh kalian masuk ke dalam api ini. Maka prajuritnya kebingungan. Ya, sebagian mereka mengatakan, nattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar afa nadkhuluha. Kita mentaati Nabi alaihi salatu wasallam untuk lari dari api. Masa sekarang kita mau masuk ke dalam api? Kita taat Nabi alaihi salatu wasallam supaya selamat dari api. Masa sekarang masuk ke dalam api? Ketika mereka sedang bingung, fakhomadatin nar, api itu pun padam. Ya, padam api itu. Ketika apinya padam, kemarahan pemimpinnya juga padam, hilang. Ya.
Di saat mereka pulang ke kota Madinah, diceritakan peristiwa itu kepada Nabi SAW. Perhatikan sabda Nabi SAW, "Lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah." Kalau sampai mereka masuk ke dalam api itu mentaati pemerintah mereka, mereka masuk ke dalam api itu, mereka tidak akan pernah keluar sampai hari kiamat. Artinya mereka akan masuk neraka. Kenapa? Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan kepada manusia itu berkaitan dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Ya. Baik. Jadi di sini beliau mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban taat kepada manusia di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana min ahli al-islami fala tashhad lahu bi'amali khairin wala syarrin. Dan siapa saja dari kalangan kaum muslimin, siapa saja dari kalangan orang Islam, jangan pernah Anda mencoba untuk memastikan dia sebagai penduduk surga ataupun penduduk neraka. Nah, ini akidah kita jemaah sekalian. Kenapa tidak boleh? Fa innaka la tadri bima yuhtamu lahu, karena engkau tidak tahu apa yang akan menjadi akhir hidupnya. Tentang masalah ini, para ulama menyebutkan ada 3 jenis manusia. Yang pertama, manusia yang disebutkan oleh dalil sebagai penduduk surga, maka wajib kita pastikan mereka sebagai penduduk surga. Ya, manusia-manusia yang disebutkan oleh dalil mereka penduduk surga. Ya, contoh al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira sebagai penduduk surga. Ya, siapa saja? Abah, saya no, 10 sahabat tuh. Baik, siapa saja? Baik, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, selanjutnya Zubair ibn al-Awwam, selanjutnya Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, yang terakhir Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Jadi Nabi SAW sebutkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, ya, kemudian Talhah bin Ubaidillah di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, kemudian Sa'id bin Zaid di surga, kemudian Abdurrahman bin Auf di surga, Zubair ibn al-Awwam di surga, Abu Ubaidah di surga, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Maka wajib kita pastikan mereka sebagai penduduk surga. Ya. Contoh lain misalkan Hasan dan Husain. Nabi SAW bersabda, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin semua pemuda di dalam surga. Wajib kita pastikan. Ya. Baik, ini dia jenis manusia yang pertama. Manusia-manusia yang disebutkan oleh dalil bahwasanya mereka sebagai penduduk surga. Dan subhanallah jemaah sekalian, ya, tiang pribadi setiap kali membaca hadis tentang mereka yang disebut namanya sebagai penduduk surga, tiang tidak bisa membayangkan bagaimana bahagianya mereka. Ya, mereka masih menginjakkan kaki di atas bumi Allah, tetapi nama mereka sudah terdaftar sebagai penduduk surga. Luar biasa. Ya, kaki mereka itu masih berpijak di bumi Allah. Mereka makan sebagaimana manusia yang lain makan, mereka minum sebagaimana manusia yang lain minum, mereka buang kotoran, mereka kencing, tetapi nama mereka sudah terdaftar sebagai penduduk surga. Ini luar biasa. Ya, subhanallah. Baik, kemudian yang kedua, ada manusia-manusia yang disebutkan sebagai penduduk neraka oleh dalil, maka wajib kita pastikan mereka penduduk neraka. Seperti Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Jahal dan yang lainnya, wajib kita pastikan mereka sebagai penduduk neraka. Nah, pembahasan kita sekarang adalah jenis manusia yang ketiga. Manusia yang tidak ada dalil menyebutkan mereka sebagai penduduk surga ataupun penduduk neraka. Maka di sini jangan kita mendahului ketentuan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dahului keputusan Allah dan Rasulnya. Ya. Sesoleh apapun seseorang, jangan mengatakan, oh lamun pelungguh jak surga lah, tenang bekas surga. Jangan.
Sejahat apapun seseorang, jangan katakan dia penduduk neraka, jangan. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupannya. Ya. Jangankan kita jemaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap kali beliau bangkit dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Setelah itu beliau mendoakan kebinasaan untuk 3 orang, disebutkan namanya oleh Nabi SAW. Di antaranya Suhail bin Amr. Ya Allah, hancurkan Suhail bin Amr. Disebutkan 3 nama orang itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan teguran kepada Nabi SAW. Laisa laka minal amri syai' ya Muhammad. Itu bukan urusanmu. Masalah orang binasa atau tidak, itu bukan urusanmu. Subhanallah. Dan subhanallah jemaah sekalian, 3 orang yang didoakan celaka oleh Nabi SAW, 3-tiganya masuk Islam. Dan mereka membela Islam dengan pembelaan yang luar biasa, terutama Suhail bin Amr ini. Ya. Nabi doakan mereka, ya Allah binasakan 3 orang ini. Ditegur Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan urusanmu, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu wahai Muhammad. Itu urusan Allah, masalah orang binasa atau tidak urusan Allah. 3-tiganya masuk Islam dan keislaman mereka baik. Apalagi kita ya mas sekalian. Ya, sesoleh apapun seorang ustaz, maka jangan. Dan kita berusaha untuk menjaga hati seorang ustaz. Ya, karena ustadz juga manusia. Jangan sampai kita terlalu memuji sehingga ustadz itu ujub. Di antara yang ingin tiang ingatkan adalah sebagaimana yang diingatkan oleh salah seorang muridnya Syalbani rahimahullah, ya, yaitu sering kita mendengar di beberapa pengajian, ya, ada pertanyaan yang berbunyi, ustadz, coba lihat wajah-wajah kami ustadz. Kalau seandainya Anda masuk surga kemudian tidak menemukan kami, tolong cari kami. Pernah dengar pertanyaan ini? Iya. Salah seorang murid Syalbani mengatakan, hadza su'alun muhdats, ini pertanyaan bid'ah, kata beliau. Ini pertanyaan bid'ah, tidak pernah ditanyakan dahulu oleh para ulama salaf, meskipun ada riwayat bahwasanya pernah ditanyakan kepada Imam Ibnul Jauzi, tetapi itu bukan dalil kita dalam masalah ini. Kenapa beliau katakan ini pertanyaan baru dalam agama? Betul disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari jemaah sekalian, nanti ketika ada orang masuk ke dalam surga maka dia cari temannya. Ketika dia tidak menemukan, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, dahulu di dunia saya punya teman, kami selalu bareng beribadah, sholat bareng, puasa bareng, ibadah bareng. Maka Allah katakan, maka cari temanmu itu, masukkan dia ke dalam surga. Kata para ulama, ini otomatis tanpa antum minta di dunia, otomatis, ya. Tanpa antum minta kepada ustadz, tolong cari kami nanti. Kalau antum soleh, ustadznya soleh, saling cari nanti, tanpa diminta, ya. Nggak perlu minta-minta seperti itu. Kenapa? Ustadz juga manusia jemaah sekalian. Bisa jadi hati ustadz tersebut, dia akan, Masya Allah, mereka memandang saya sudah sebagai penduduk surga ini. Ya. Bisa jadi akan muncul ujub dalam hatinya. Ustadz juga manusia, bantu ustadznya untuk ikhlas. Ya. Baik. Hindarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi akidah Ahlussunnati wal Jamaah, mereka tidak memastikan orang sebagai penduduk surga ataupun juga sebagai penduduk neraka. Fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu, karena kita tidak tahu apa akhir hidup orang itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi SAW bersabda, la alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Jangan kalian terlalu kagum melihat orang, bagaimanapun solehnya orang tersebut, jangan terlalu kagum sampai kalian melihat apa akhir kehidupannya, ya. Sampai kalian melihat apa akhir kehidupannya. Fa innal 'amila ya'malu burhatan min umurihi amalan salihan law mata 'alaihi la dakhala al-jannah. Karena ada orang, kata Nabi SAW, dia sepanjang hidupnya melakukan amalan yang saleh, sepanjang hidupnya. Seandainya dia mati di atas amalan itu, dia akan masuk surga.
thumma yatahawwalu ila amalin sayyi, tetapi ternyata di akhir hidup dia melakukan amalan yang buruk, maka dia masuk neraka, kata Nabi alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu, ya subhanallah, masalah ini masalah yang sangat penting. Ya. Dan hal seperti ini mengajarkan kita untuk tidak fanatik. Bagaimanapun solehnya orang tidak boleh kita tunjuk lamun pelunggunya surga wah. Bagaimanapun jahatnya orang tidak boleh kita tunjuk kalau anda ini neraka, enggak boleh. Ya. Kemudian juga dari sini para ulama mengatakan, dan ini sering sebenarnya pelungguh dengarkan, tentang bid'ahnya apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika akan memasukkan jenazah ke dalam kubur atau selesai menyolatkannya. Ya, maka ada yang bertanya, ya, ngumbe menurut da jenazah ini, maka rame-rame mengatakan apa? Khair, baik. Ya. Yang disaksikan. Bagaimana menurut anda jenazah ini? Rame-rame mengatakan baik. Ya, kemudian insya Allah syurga sudah ini. Ya. Tapi ini perbuatan bid'ah, diingatkan oleh Syalbani dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Mereka yang melakukan perbuatan ini mereka berdalil dengan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan ahlul bid'ah, jamaah sekalian, ahlul bid'ah itu mereka kalau berdalil itu tidak lepas dari dua kondisi. Yang pertama, mereka berdalil tepat cara mereka berdalil, tetapi dalilnya tidak sahih. Ya, dalilnya tidak sahih. Contoh misalkan ada hadis yang berbunyi, Jamilu dhahayakum fa innaha matayakum 'ala sirat. Perhias hewan kurban kalian, karena hewan kurban kalian akan menjadi tunggangan kalian di atas sirat, jembatan di atas neraka. Ya, makanya di sebagian tempat sebelum kambing disembelih langerin dulu, ya, dimandikan, ya, disampoin. Tepat cara dia berdalil, tepat caranya berdalil, yaitu hiasi, percantik hewan kurban kalian, tunggangan kalian pada hari kiamat nanti. Tepat, ya. Tetapi lihat status hadisnya, ternyata hadisnya itu dhaifun jiddan, lemah sekali, bahkan ada ulama mengatakan maudhu, palsu. Cara berdalilnya sudah tepat tapi hadisnya yang salah. Atau yang kedua, dalilnya sahih tetapi cara berdalilnya yang keliru. Ya, seperti kasus ini. Orang-orang yang mereka setiap kali memasukkan jenazah ke dalam kubur nanya kepada pengantar, ngumbe menurut da jenazah no bagus atau tidak? Bagus. Ya, dalilnya sahih riwayat Bukhari Muslim, tetapi cara pendalilannya yang keliru. Disebutkan dalam hadis itu, Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat, di antaranya Umar ibn al-Khattab. Tiba-tiba lewat sekelompok sahabat memikul jenazah. Maka langsung sahabat yang duduk bersama Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kalau ini jenazah orang bagus ini, orang soleh. Nabi SAW mengatakan wajabat, wajib. Tidak lama kemudian lewat lagi beberapa sahabat memikul jenazah yang lain, jenazah yang kedua. Langsung sahabat mengatakan, ya Rasulullah, adapun ini jenazah orang buruk. Kata Nabi, wajabat, wajib. Umar yang duduk di samping Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ma wajabat? Ya Rasulullah, apa aja wajabat ini? Ya. Tadi yang pertama pelunggu katakan wajabat, yang kedua pelunggu katakan wajabat. Apa sih sebenarnya wajabat ini? Kata Nabi SAW, adapun jenazah yang pertama kalian memujinya sebagai jenazah yang baik, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Ya. Adapun yang kedua kalian mengatakan dia jenazah yang buruk, wajabat lahun nar, wajib dia masuk neraka. Antum syuhadaullahi 'alal ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Kata mereka, ini dalil kita memuji jenazah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, tapi cara pendalilannya yang keliru. Para ulama menyebutkan hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk meminta persaksian jamaah kepada jenazah. Kenapa? Ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, para sahabat ketika mereka memberikan persaksian, mereka memberikannya secara langsung tanpa diminta oleh Nabi SAW. Dia nawah beketuan Nabi SAW, kumbe menurut jenazah si pertama, kumbe menurut jenazah si kedua. Nabi tidak pernah bertanya, sahabat memberikan persaksian langsung. Kalau sekarang kan tidak, ditanya dulu. Sebelum ditanya tidak ada yang bilang khair, tidak ada. Ya.
Kapan dia mengatakan khair? Kalau sudah muncul pertanyaan dari yang bertanya itu. Nah, ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, sahabat memberikan persaksian dengan jujur. Buktinya jenazah yang pertama bagus, jenazah yang kedua buruk, dikatakan buruk. Pernah pelunggu dengar ngombe menurut jenazah ini syar, buruk? Pernah pelunggu dengar? Nggak ada ya. Semuanya khair. Meskipun selama hidup tidak pernah bayar hutang, khair. Meskipun selama hidup jarang sholat, khair. Meskipun selama hidup sering melakukan perdukunan, khair. Nggak ada kejujuran sama sekali. Kalau sahabat jujur, yang baik-baik, yang salah-salah ya, yang baik-baik, yang buruk-buruk ya. Baik. Jadi ini dia, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk melakukan sebagian perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh sebagian saudara kita. Selanjutnya beliau mengatakan, lalu apa sikap kita kepada seorang muslim kalau kita tidak boleh memastikan dia penduduk surga atau penduduk neraka? Tarju lahu, kalau dia saleh maka ucapkan mudah-mudahan dia sebagai penduduk surga. Kita berharap mudah-mudahan. Kalau seandainya dia tidak saleh, wa takhafu alaih, kita khawatir, jangan-jangan kita khawatir jangan-jangan dia akan masuk neraka kalau dia tidak saleh. Nah, ini sikap kita, jangan pastikan ya. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, bisa jadi orang yang tidak saleh itu dia bertaubat di akhir hidupnya. Wa ma min dzambin illa walil abdi minhu taubah, karena semua dosa itu ada peluang untuk bertaubat selama masih hidup. Ya, dosa apapun selama orang masih hidup maka ada peluang untuk bertaubat. Sekarang kita pindah kepada pembahasan lain yang beliau sebutkan di sini. Warrajmu haqqun, dan hukum rajam itu benar adanya dalam Islam. Apa itu hukum rajam? Dilempar pakai batu kepada siapa? Orang yang berzina setelah menikah. Ya. Sebenarnya ini pembahasan fikih, tetapi kenapa beliau masukkan dalam kitab akidah? Ya, pembahasan fikih dibicarakan dalam kitab akidah karena hukum rajam ini diingkari oleh beberapa kelompok yang menyimpang, diantaranya Khawarij. Mereka mengatakan tidak ada hukum rajam dalam Islam. Makanya meskipun ini pembahasan fikih, beliau masukkan dalam pembahasan akidah untuk membantah kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Ya, di antaranya Khawarij. Jadi rajam itu benar adanya bagi orang yang berzina setelah dia menikah. Adapun kalau dia belum menikah, maka hukumnya dalam Islam diapakan? Dicambuk. Berapa kali? Berapa kali? 80 kali. Ada yang lain? Baik, 100 kali ya. Adapun orang yang minum khamr dicambuk 80 kali. Orang yang menuduh orang berzina itu dicambuk 80 kali. Yang menuduh tanpa bukti. Sedangkan orang yang berzina sebelum menikah dicambuk 100 kali. Dulu jamaah sekalian, sebelum datang hukuman ini ya, kalau ada seorang wanita berzina, maka hukumannya dahulu dia ditahan, dikurung di dalam rumah sampai mati. Itu dulu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, "Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna Allah aw yaj'alallahu lahunna sabila." Wanita-wanita yang berzina, maka datangkan saksi 4 orang untuk mempersaksikan mereka berzina. Kalau seandainya betul mereka berzina, maka kurung mereka di dalam rumah hatta yatawaffahunnal maut, sampai mereka mati. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberikan jalan keluar, solusi yang lain. Ya, kurung sampai mati, atau Allah datangkan jalan keluar yang lain. Tidak lama kemudian turunlah firman Allah dalam surah An-Nur, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Laki-laki wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, cambuk mereka masing-masing 100 kali. Maka Nabi SAW mengatakan,
qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah memberikan solusi jalan keluar. Ya. Jadi kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Tetapi kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Tapi ingat jamaah sekalian, ini kalau dipastikan mereka sudah berzina. Ya, dan tidak main-main masalah ini, tidak boleh kita sembarangan menuduh. Ya. Untuk memastikan seseorang itu berzina, ya, yang pertama dia mengakui sendiri perbuatan zinanya, dia akui sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah ada 4 saksi yang melihat, dan 4 saksi itu pun mohon maaf, 4 saksi itu pun harus melihat kemaluan laki-laki itu masuk ke dalam kemaluan wanita itu. Tidak cukup dia melihat laki-laki itu berada di atas wanita itu, tidak cukup. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti' beliau mengatakan, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini belum ada memastikan zina dengan 4 saksi, belum ada, karena sulitnya. Apalagi sekedar CCTV itu tidak cukup. Ya, sekarang gampangan orang menuduh. Ya, ketika dia lihat istrinya, HP istrinya, dia lihat ada SMS laki-laki lain, istri saya berzina ini, cepat sekali. Atau seorang istri dia lihat HP suaminya, ada pesan wanita lain, suami saya berzina ini, bisa jadi istrinya yang kedua itu. Ya. Bukan dia berzina, itu istri kedua yang kirim SMS tanpa pengetahuan istri pertama. Ya. Baik. Jadi nggak gampangan. Harus yang 4 saksi ini melihat proses terjadinya zina itu. Pernah di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, hampir akan terjadi keputusan seseorang berzina dengan 4 saksi, hampir terjadi. Ada 4 laki-laki datang melapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 4 laki-laki itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wanita tersebut dia telah berzina. Ya. Ternyata dari 4 laki-laki itu 3 laki-laki pemuda, 1 laki-laki sudah tua. 3 pemuda, yang satunya sudah tua. Maka Umar tanya masing-masing saksi ini. Dipanggil pemuda yang pertama, apakah engkau melihat proses terjadinya zina, kemaluan laki-laki di kemaluan wanita itu? Saya lihat, itu kata pemuda pertama. Panggil pemuda kedua, engkau lihat? Saya lihat. Panggil pemuda ketiga, engkau lihat? Saya lihat. Nah, giliran yang tua ini sekarang dipanggil orang tua itu, apakah anda lihat? Apa kata dia? Dia jelas penggita tiang, kata dia, karena sudah tua. Gak jelas saya lihat. Keempat-empatnya dicambuk oleh Umar bin Khattab. Subhanallah. Keempat-empatnya dicambuk masing-masing 80 kali. Ini berat jemaah sekalian masalah ini. Ya, makanya pantas Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam Asy-Syarhul Mumti' bahwasanya sejak zaman Nabi SAW sampai dengan hari ini belum ada kasus menetapkan zina dengan 4 saksi, belum ada. Karena sulitnya. Apalagi sekedar kamera, apalagi sekedar CCTV. Ya. Yang ada itu adalah ada beberapa orang datang kepada Nabi SAW kemudian mengaku, ya Rasulullah saya telah berzina. Itu yang ada. Baik. Kalau seandainya yang mengaku tersebut dia belum menikah, maka dicambuk sebanyak 100 kali. Tetapi kalau seandainya dia sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Perhatikan jamaah sekalian, disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Mustafa Ar-Rafi'i dalam kitab beliau Wahyul Qalam. Beliau mengatakan, kenapa hukum untuk orang yang telah menikah kemudian dia berzina, kenapa kok hukumnya itu dirajam pakai batu sampai mati? Kenapa tidak dipenggal saja lehernya pakai pedang? Iya. Kenapa kok harus pakai batu lempar sampai mati? Kenapa tidak dipotong lehernya pakai pedang? Kenapa tidak disetrum pakai listrik? Ya. Kenapa harus pakai batu? Kata Syekh Mustafa Ar-Rafi'i dalam kitab beliau Wahyul Qalam, beliau mengatakan, karena tujuannya bukan untuk membunuh, bukan itu tujuannya. Kalau membunuh banyak cara membunuh, penggal lehernya mati, setrum pakai listrik mati. Lalu kenapa harus pakai batu? Karena orang yang berzina, yang telah menikah itu, seorang laki-laki dia berzina dengan wanita yang sudah menikah, seorang wanita dia berzina dengan laki-laki yang sudah menikah, maka yang dia hancurkan adalah rumah tangga orang. Maka dia pun dilempar pakai batu yang dibangun untuk membuat rumah tangga itu, kata beliau. Ya. Dia dilempar pakai batu yang digunakan untuk membuat rumah tangga itu.
Karena dia menghancurkan rumah tangga orang yang sudah disusun dengan batu yang sudah disusun sepanjang tahun, kemudian dia rusak dengan perbuatan zinanya, makanya hukumannya dilempar pakai batu. Bukan semata-mata untuk membunuh, karena kalau membunuh banyak caranya. Lihat bagaimana indahnya syariat Islam. Ya, subhanallah. Taib, jadi rajam ini benar adanya, dan hukum rajam ini adalah hukum yang sangat indah. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang hukum barbar, kata mereka. Taudaran barbar, hukum sadis, hukum kejam. Ya, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh salah seorang tokoh, yaitu Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dia menukilkan ucapan salah seorang temannya yang mengatakan bahwasanya hukum rajam ini adalah hukum yang tidak manusiawi, kata dia. Dan ini ucapan yang sangat berbahaya. Taib. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wal mashu 'alal khuffaini sunnah. Mengusap kedua sepatu hukumnya sunnah. Ya, mengusap kedua sepatu hukumnya sunnah. Ini pelunggu sudah paham tentang syariat mengusap di atas kedua sepatu atau kaos kaki itu. Ya, ini hukumnya sunnah. Sekali lagi ini masalah fikih dimasukkan dalam kitab akidah. Kenapa? Karena hukum ini diingkari oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Menurut orang Syiah tidak ada yang namanya syariat mengusap di atas sepatu, itu tidak ada. Ya. Adapun ahlu sunnah mengatakan ada. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laqad haddatsani sab'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya telah diceritakan oleh 70 sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Semua mereka mengatakan Nabi pernah mengusap di atas sepatu beliau atau di atas kaos kaki beliau. Ya, tetapi tentunya ada syarat-syaratnya ya. Ya, itu nanti dibahas dalam pembahasan fikih. Wa taqsirus salati fis safari sunnah. Mengkosor salat ketika safar hukumnya sunnah. Ya, mengkosor salat ketika safar hukumnya sunnah. Ini juga masalah fikih. Kenapa beliau sebut di sini? Karena ada kelompok yang mengatakan wajib. Sai safar kemudian tidak mengkosor salat, salatnya tidak sah. Ini pendapatnya Az-Zahiri. Madhab Az-Zahiri, diantaranya Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, ya, Daud Az-Zahiri. Ada sebuah madhab namanya mazhab Zahiri. Mereka mengatakan sai safar, siapa yang safar kemudian sholat zuhur 4 rakaat, maka sholat zuhurnya tidak sah. Itu pendapat mereka. Karena mereka memandang mengkosor sholat ketika safar itu hukumnya apa? Wajib, kata mereka. Adapun pendapat mayoritas ulama sebatas sunnah. Ya. Baik, tidak sampai pada derajat wajib. Kalau seandainya pelunggu safar tetap zuhurnya 4 rakaat boleh, hanya saja menyelisihi yang lebih utamanya itu dikosor. Ya. Kalau memang perjalanan pelunggu itu sudah disebut dengan safar, maka silahkan dikosor salatnya. Ya. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan wasaumu fis safari man syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Begitu pula puasa ketika safar. Ya, puasa ketika safar itu boleh. Siapa yang ingin puasa sila tatkala safar, siapa yang ingin tidak puasa silahkan. Ya. Terkait dengan masalah mengkosor salat ketika safar tadi, kita tahu orang yang sedang safar itu disunnahkan tidak salat rawatib, Ustaz? Ya. Lamun dah safar sunnahang ida salat sunnah rawatib. Sunnah dilakukan atau sunnah ditinggalkan? Sunnah ditinggalkan kecuali qabliyah subuh. Baik, ya, para ulama berbeda pendapat ya tentang masalah ini. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya kalau kita safar maka mutlak disunnahkan bagi kita meninggalkan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ya, bukan semua salat sunnah. Kalau duha tetap disunnahkan kerjakan, salat witir tetap, salat tahajud tetap. Yang disunnahkan ditinggalkan itu adalah salat rawatib kecuali qabliyah subuh. Ini pendapat sebagian ulama, mutlak ditinggalkan kalau safar. Sebagian ulama memperincikan, jemaah sekalian. Sebagian ulama memperincikan, kalau seandainya ketika pelungguh safar, pelungguh mengkosor salat yang wajib, maka disunnahkan untuk meninggalkan salat sunnah rawatib.
Kalau sholat yang wajib dikosor ketika pelunggu safar, maka sholat rawatib itu sunnah ditinggalkan. Kenapa? Alasan mereka adalah yang wajib saja dikurangi, apalagi yang sunnah. Itu alasan mereka. Jadi kalau pelunggu kosor, maka yang rawatib nggak usah dikerjakan. Tetapi kalau pelunggu tidak mengkosor, maka tetap disunnahkan mengerjakan yang rawatib. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya Syekh Nasir bin Abdurrahman Al-Barraq. Beliau berdalil dengan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika dia sedang safar, dia mengatakan, lau atmamtu lasabbahtu, kalau seandainya salat yang wajib ini saya lakukan sempurna, maka saya tetap akan melakukan salat sunnahnya. Itu kata Abdullah bin Umar. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Dr. Firanda hafizahullah. Beliau mengatakan, kalau seandainya seseorang itu ketika safar tetap dia sempurnakan salat wajib, maka sebaiknya tetap dia kerjakan rawatibnya. Tetapi kalau dia kosor, maka saat itu dia tinggalkan rawatibnya. Kenapa? Yang wajib saja dikosor, apalagi yang rawatib. Jelas ini jamaah sekalian? Tapi ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Wassaumu fis safar, puasa ketika safar itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada kelompok yang mengatakan siapa yang puasa ketika safar tidak sah puasanya. Meskipun dia mampu, tetap tidak sah. Kelompok ini adalah mazhab az-zahiri. Sekali lagi mereka mengatakan seperti itu. Pendapat yang benar adalah orang yang safar kalau memang dia mampu untuk puasa, sila puasa. Tetapi kalau memang tidak mampu berpuasa, maka lebih baik jangan berpuasa. Kita ambil satu pembahasan lagi, tinggal 2 menit. Wala ba'sa bis salati fis sarawil, tidak mengapa salat pakai as-sarawil. Sarawil itu sirwal. Apa arti sirwal? Celana. Tidak mengapa sholat pakai celana. Baik, itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat celananya itu jangan yang ketat. Diingatkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jibrin, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Masyhur dalam Al-Qaulul Mubin, ada sebagian orang itu sholat, sebagian laki-laki sholat pakai celana ketat, sehingga ketika dia ruku, baju kaosnya ketarik ke depan, celananya yang ketat ketarik ke belakang, sehingga aurat belakangnya itu terlihat. Kata beliau, paritnya itu terlihat, eratnya terlihat, kata beliau. Ada orang seperti ini, celananya ketat, bajunya baju kaos, ketika dia ruku, bajunya ketarik ke depan, celananya ketarik ke belakang, sehingga terlihat aurat belakangnya. Kata beliau, orang yang seperti ini salatuhu la tasih, salatnya tidak sah. Ini waspada ini jadi jangan pernah menyangka yang dilarang pakai baju ketat hanya perempuan saja. Laki-laki juga dilarang. Laki-laki juga dilarang pakai baju ketat, pakai pakaian ketat, terutama ketika sholat. Dan kita ingatkan kepada kita semua bahwasanya kita sholat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pakai pakaian yang terbaik. Gunakan pakaian yang terbaik. Pernah Umar ibnul Khattab dia menegur mantan budaknya yang bernama Nafi'. Nafi' ini diberikan pakaian oleh Umar bin Khattab yang sangat bagus, pakaian yang menutup aurat sangat bagus sekali. Tetapi ketika dia sholat, dia tidak menggunakan pakaian itu. Dia malah menggunakan pakaian yang agak transparan, agak tipis pakaian yang dia gunakan sholat. Maka ketika sebelum dia mulai sholat dipanggil oleh Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, bukankah saya sudah memberikanmu pakaian yang bagus? Dia mengatakan, betul. Lalu kenapa engkau tidak gunakan pakaianmu itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nafi' pun diam. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, kira-kira pakaianmu yang tipis ini, apakah engkau tidak malu membawanya pergi ke pasar? Kalau engkau ke pasar, apakah engkau tidak malu menggunakan pakaian yang tipis ini? Maka Nafi' mengatakan, saya malu. Saya malu pakai pakaian yang tipis ini pergi ke pasar. Kalau pergi ke pasar saja engkau malu, kenapa engkau tidak malu berdiri di hadapan Allah menggunakan pakaian ini? Itu kata beliau. Nah, ini yang subhanallah yang sering kita lalaikan, dan kami ingin ingatkan juga kepada ibu-ibu, kalau pelungguh ingin sholat, gunakan mukena, telkung atau jilbab yang bagus. Jangan ini telekungnya sudah buih begetak, itu aja yang dipakai.
Nabi SAW bersabda, innallaha idza an'ama ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara atharaha minhu. Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah senang melihat bekas nikmat itu pada dirinya. Artinya kalau seandainya pelungguh diberikan uang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan untuk membeli pakaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang melihat itu. Ya. Jangan sampai alasannya saya ini zuhud, saya ini hemat. Pakaian yang dipakai sholat itu sudah 2 minggu nggak diganti-ganti. Ya. Warnanya putih sudah berubah menjadi coklat. Ini bukan zuhud. Ya. Ini pelit namanya. Ya. Tapi harus diperhatikan masalah seperti ini. Jadi sholat menggunakan celana itu diperbolehkan dengan syarat tidak terlalu ketat dan tidak menampakkan aurat. Ini dia jemaah sekalian yang bisa Tiang sampaikan. Tiang mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang pelunggu ingin tanyakan, Tiang persilahkan selesai adzan kalau memang ada. Wallahu taala a'lam. Mau tanyakan? Sila Pak Guru. Masalah apa? Iya, taib. Kalau dia meninggal sebelum lemparan ke 100, misalnya pada lemparan 20 atau berapa, bagaimana lemparan 100 itu apakah diberhentikan di bulan yang kedua di masyarakat kita, apakah ini juga termasuk kesaksian ketika katakan berzina sengaja mengintip orang, lalu mereka tangkap basah, lalu setelah itu diarak dan dibawa ke aparat. Ini juga masuk karena hukum Islam. Taib. Dan yang ketiga, La. Pakaian. pakaian yang ketat tadi, terutama bagi para pemuda. Kalau seandainya pemuda tersebut tidak sadar bahwa pakaian tersebut tersingkap, apakah termasuk juga bagian dari Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Yang pertama, seseorang yang dia berzina setelah menikah dirajam, sebelum lemparan 100 dia meninggal dunia, bagaimana? Yang harus dipahami Pak Guru bahwasanya kalau rajam itu tidak ada batasannya, ya sampai mati. Yang ada batasannya itu dicambuk sampai 100 kali. Ya, orang yang berzina sebelum menikah dicambuk sampai 100 kali. Adapun yang sudah menikah dirajam sampai mati, berapapun jumlah rajamnya itu. Kalau 200 belum mati, rajam lagi sampai mati. Gak ada batasan. Ya, kalau rajam itu, ya cambuk baru ada batasannya 100 kali. Kalau rajam tidak ada batasan. Kemudian yang kedua, ya tentang mengintip atau mengawasi orang yang 2 orang, laki-laki perempuan masuk ruangan kemudian diawasi, diintip untuk ditangkap. Apakah itu masuk dalam persaksian? Sudah kita katakan tadi, para ulama mengatakan syaratnya itu adalah ada 4 orang paling kurang melihat, mohon maaf, kemaluan laki-laki itu masuk ke dalam kemaluan wanita itu. Kalau sekedar banyak orang melihat laki-laki itu di atas wanita itu tidak cukup, harus dilihat proses terjadinya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga tentang pakaian. Pemuda yang menggunakan celana yang ketat, kemudian baju yang ketat. Ketika dia salat, dia tidak sadar tersingkap. Bagaimana? Para ulama mereka tidak mengaitkan tentang masalah dia sadar atau tidak. Yang disebutkan oleh para ulama adalah kalau dia mampu atau memiliki pakaian yang lebih bagus daripada itu, yang menutup aurat, tetapi tetap dia gunakan pakaian yang sempit itu, yang ketat itu, mau dia sadar ataupun tidak sadar auratnya tersingkap, tetap sholatnya tidak sah selama dia punya pakaian lain yang menutup aurat. Kecuali kalau dia tidak punya pakaian lain, hanya itu saja ya. Cuman sang dinara dengan sindik beri pakaian lain, ya banyak yang punya sarung ya. Jadi itu dia, wallahu taala a'lam wa alam, tidak dikaitkan dengan kesadaran ataupun tidak. Wallahu taala a'lam. Sila. Masih berkaitan dengan pemberatan Ustaz. Itu sulitnya pembuktian dan saksi tentang pemberatan kan belum ada yang menyanyikan pemberatan. Nah, bagaimana
kalau si perempuannya ini hamil, apakah ada diskriminasi atau misalkan? Baik, bagaimana kalau seandainya perempuannya itu hamil, ya, maka ini dibahas oleh para ulama. Ya, kemarin sempat viral seorang wanita tiba-tiba hamil, ya. Itu sempat viral, itu sempat ramai sekali di luar Pulau Lombok. Ya. Maka dibahas oleh para ulama, ya. Kita hanya menyampaikan ini dari segi hukum, ya. Adapun masalah penyelesaiannya tetap dikembalikan kepada hakim, Tapi para ulama mengatakan kalau seandainya seorang wanita itu dia hamil dan dia tidak diketahui punya suami, ya, dia tidak diketahui punya suami. Tidak ada orang yang tahu dia menikah. Ya. Tiba-tiba dia hamil, maka menurut sebagian ulama ini bagian daripada pengakuan. Hamilnya itu bagian daripada pengakuan. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Hanya saja sekali lagi tetap kembali ini kepada keputusan hakim. Ya. Kalau memang negara itu menegakkan hukum Islam. Wallahu taala a'lam. Sila. Kapan ini keluar dari materi ini? Di mana kita ketahui tinggal beberapa hari lagi kita akan berkota. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kan banyak karena para jemaah bekerja sampai ba'da duhur, bahkan bisa jadi saat kalau memang mungkin yang dikorban terlalu banyak. Jadi yang kita tanyakan, boleh tidak sebagian kecil dari daging korban untuk dimasak untuk lauk sarapan siang? Baik. Apakah boleh sebagian daging kurban itu dimasak untuk dimakan oleh orang yang bekerja? Jawabannya adalah boleh dengan satu syarat. Boleh dengan satu syarat. Apa syaratnya itu? Yaitu yang dimasak itu tidak boleh dikhususkan untuk panitia. Artinya kalau ada selain panitia ingin ikut makan, jangan dilarang. Ya. Orang ini dia tidak pernah ikut begecok. Dia wah minum begecok. Tiba-tiba dia datang, lah mai gati, ikut dia makan, jangan dilarang. Ya. Dendek dengan darah ila ada. Ya. Dari pagi kita sudah kerja, pelungguh tidak pernah ikut kerja, malah datang ikut makan. Kalau seandainya yang dimasak itu dikhususkan untuk panitia, berarti itu upah untuk panitia dan tidak boleh menjadikan daging kurban sebagai upah. Ya. Tetapi kalau seandainya yang dimasak itu sai-sai melemangan, yang bukan panitia ikut makan diizinkan, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dia bukan upah lagi tetapi sedekah. Jelas ini? Wallahu a'lam. Ya. Sila. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana dengan dari kalangan perempuan? Sebenarnya banyak. Di antaranya Khadijah istri Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, hadhihi Khadijatu atatka ma'aha ina'un fiha ta'amun wa syarabun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebentar lagi Khadijah akan datang kepada Anda. Dia membawa piring atau panci yang berisi makanan. Ya. Fa'idha hiya atatka, kalau dia sudah sampai wahai Rasul, kalau dia sudah sampai, faqra'i 'alaiha salama min rabbiha wa minni, maka sampaikan salam kepadanya dari Allah dan dariku, kata malaikat Jibril. Wa akhbirha, dan beritahukan kepada dia, aw wabasyirha, sampaikan kabar gembira kepadanya, biqasrin, bahwasanya dia sudah dipersiapkan istana di dalam surga. Maka ini menunjukkan bahwasanya Khadijah dikabarkan sebagai penduduk surga. Kemudian juga dalam hadis lain riwayat Bukhari Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia pernah berkata kepada seorang tabi'in. Apa kata Abdullah bin Abbas? Mau tidak aku tunjukkan kepadamu seorang penduduk surga yang dia berjalan di tengah manusia? Dia ini penduduk surga tapi dia jalan di tengah manusia. Apa kata tabi'in tersebut? Tentu mau. Abdullah bin Abbas mengatakan, tilkal mar'atus sauda, wanita berkulit hitam itu. Dialah penduduk surga.
Dahulu dia pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni usra. Wahai Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan, penyakit pokpok. Ya, penyakit pokpok. Kalau dia datang penyakit ayan pokpok ini, wa inni atakasyaf, saya tidak sadar, saya ngamuk seperti orang gila sehingga aurat saya sering tersingkap, kata dia. Fadu'ullah li, tolong berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan saya. Kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Saya berikan kepadamu dua pilihan. Yang pertama, engkau sabar menerima penyakit ini, saya jaminkan surga, kata Nabi SAW. Atau yang kedua, engkau tidak mau, engkau menginginkan kesembuhan, maka saya akan berdoa kepada Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Apa kata wanita tersebut? Ya Rasulullah, asbir, saya memilih sabar, yang penting masuk surga. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, dialah penduduk surga yang masih berjalan di tengah-tengah kita, kata. Subhanallah. Banyak sebenarnya, Abah. Ya. Hanya saja riwayatnya itu tidak terlalu disampaikan. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik, bagaimana dengan salat sunnah tahiyatul masjid? Ya. Apakah dia termasuk salat sunnah yang tetap dikerjakan ketika safar? Kalau seandainya pelungguh meniatkannya sebagai rawatib, maka ditinggalkan. Ya, karena kita tahu salat sunnah tahiyatul masjid ini kan salat sunnah otomatis. Salat sunnah yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Apapun salat sunnah yang pelungguh kerjakan ketika masuk masjid, namanya tahiyatul masjid. Contoh, selesai azan dikumandangkan, ya, di masjid ini dikumandangkan azan. Ketika selesai azan dikumandangkan, pelungguh datang. Pelungguh datang kemudian masuk masjid ini, pelungguh sholat 2 rakaat sebagai qobliyah zuhur. Itu juga sebagai tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang kita kerjakan untuk menghormati masjid. Apapun sholat sunnahnya. Maka kembali kepada niat pelungguh. Kalau seandainya pelungguh ingin menganggapnya sebagai rawatib, tinggalkan. Tetapi kalau sebagai tahiyatul masjid saja, maka tetap dikerjakan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin. Gimana kalau orang-orang yang akidahnya menyimpang seperti akidah atau orang kafir, apakah tidak boleh kita mengklaim dia masuk neraka? Baik. Bagaimana dengan yang menyimpang akidahnya? Apakah tidak boleh kita mengklaim mereka sebagai penduduk neraka? Secara umum boleh. Kita katakan siapa yang menyimpang akidahnya tempatnya di neraka. Ya, siapa yang menyimpang akidahnya tempatnya di neraka. Yang tidak boleh nunjuk individunya. Kita berjumpa dengan orang Syiah, neraka nih, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa akhir hidupnya. 3 orang yang didoakan binasa oleh Nabi SAW itu 3 orang kafir itu saat itu. Allah tegur Nabi SAW dan ternyata 3 orang kafir itu masuk Islam. Jadi individunya nggak boleh. Ya. Adapun secara umum boleh. Bukankah di dalam Al-Quran banyak sekali Allah berfirman, di antaranya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, tempat mereka itu di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Secara umum, tetapi individunya jangan, kecuali kalau ada dalil. Ya, Allahu taala a'lam. Terakhir mungkin ya. Kaitannya dengan masalah hukum tajam dan cambuk. Misalnya di daerah kita di Aceh misalnya, melakukan hukum cambuk tanpa transaksi itu bagaimana? Baik. Apa namanya? Yang diterapkan di sana itu sebagian dan ditinggalkan sebagian. Ya, jadi yang diterapkan itu hanya hukum cambuknya saja. Itu yang diterapkan, tetapi rajam tidak diterapkan ya. Ya, tidak diterapkan rajam. Kemudian yang kedua, wallahu alam, apa namanya? Sekali lagi, untuk menetapkan orang itu dia berzina, kalau dia belum menikah dicambuk, kalau dia sudah menikah dirajam. Untuk menetapkannya itu harus ada paling kurang 4 saksi yang melihat proses itu. Kalau sekedar tertangkap berdua-duaan kemudian dicambuk, maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Tetap kita katakan perbuatan mereka duduk berdua-duaan itu salah. Namun menghukum cambuk mereka gara-gara ditemukan berdua-duaan itu tidak benar. Yang dicambuk 100 kali kalau zina, itu pun untuk menetapkannya minimal ada 4 saksi atau dia melakukan pengakuan. Ya, jelas ini? Allahu a'lam. Oh, saya tidak.
berjamaah yang mungkin Hmm. salah Hmm. mungkin kita harus kasar sholat sementara kita berjamaah. Baik. Apakah kalau kita safar kemudian kita sholat di belakang orang yang mukim, apakah boleh kita qashar, kita jadi makmumnya, imamnya mukim? Di sini ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Yang pertama, pelungguh ikut sholat zuhur dari awal. Ya. Dari ketika imam mukim itu takbiratul ihram, pelungguh sudah ikut. Maka di sini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, pelungguh harus sempurnakan, ikut mereka. Jelas? Kondisi yang kedua, pelungguh masuk di rokaat ketiga. Ya. Rokaat pertama nggak ikut, rokaat kedua nggak ikut, rokaat ketiga pelungguh masuk. Berarti pelungguh hanya dapat 2 rokaat dengan dia kan? Apakah di sini boleh salam ataukah harus sempurnakan? Nah. Baik. Di sini para ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan dia boleh salam. Kenapa? Karena dia ikutnya hanya 2 rokaat. Maka dia boleh salam, ngambil qashar. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah tetap dia sempurnakan. Karena keumuman hadis dalam masalah ini, setiap orang yang safar kemudian jadi makmum di belakang imam yang mukim harus disempurnakan. Insya Allah ini dia pendapat yang lebih kuat. Dia mau masbuk ataupun mulai dari awal, tetap dia harus sempurnakan. Kalau dia menjadi makmum di belakang imam yang mukim. Ya, ada khilaf memang dalam masalah ini. Allah taala a'lam. Asarnya pelungguh mau qashar silahkan. Ya. Asarnya pelungguh mau qashar, selesai sempurnakan bersama imam tadi, kemudian pelungguh langsung ke belakang untuk menjamak qashar dengan asarnya. Wallahu taala a'lam. Baik, ini dia jemaah sekalian yang bisa yang sampaikan. Yang mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.